Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. La hawla wa la quwwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma'alamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul uqdatan min lisani yafqahu qawli bijahin nabi wa ali. Nama itu ta'alluma wa ta'lim wa tadhakkura wa tadhkir wa naf'a wal intifa' wal ifadah wal istifadah wal hatha ala tamassuki bi kitabillah wa sunnati rasulih wa du'a ila al-huda wa dalalata ala al-khair ibtigha'a mardatillah wa qurbihi wa thawabihi subhanahu wa ta'ala. Yang sama-sama kami hormati segenap admin komunitas hijrah sahabat surga dimanapun berada, segenap abang kakak, para ikhwan, para akhwat dimanapun antum berada, mudah-mudahan semuanya senantiasa mendapatkan keberkahan dari Allah subhanahu wa ta'ala, amin ya rabbal alamin. Pertama, hendaknya kita selalu bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan kita banyak-banyak mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Salawat dan salam tidak lupa sama-sama kita ucapkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Teman-teman yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, baiklah, pada kesempatan yang berbahagia ini kami akan melanjutkan kajian hadis kita, yaitu kajian hadis Arba'in An-Nawawiyah, tepatnya pada hadis ke-34. Maaf. Sebentar ya, kita bagikan dulu layarnya. Sebentar. Maaf. Qala musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Kita lanjutkan al-hadits rabi wa thalathun. Hadis yang ke 34. Bentar, ini kenapa nih? Maaf. Al-hadits rabi wa thalathun, fardiyatu izalatil munkar wa bayanu muratibiha. Jadi ini adalah hadis tentang keharusan bagi kita untuk menghilangkan kemungkaran, ya, dan menjelaskan tentang urutan cara menghilangkan kemungkaran tersebut. Nah,
An Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu. Hadis ini dari Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, dan biografi beliau sudah pernah kita bahas. Qala, beliau mengatakan, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, man ra'a minkum munkaran, barang siapa di antara kalian yang melihat kemungkaran, fal yughayyirhu biyadihi, maka cegahlah dengan menggunakan tangannya. Fa in lam yastati' fa bilisanihi, kalau tidak mampu maka dengan lisannya. Fa in lam yastati' fa biqalbihi, kalau tidak mampu dengan hatinya. Wa dzalika ad'aful iman, dan itulah paling lemahnya iman. Nah, teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, masuk pada pembahasan berikutnya. Ini penjelasan penting. Jadi menurut ulama, ya teman-teman, menurut ulama di sini bahwa Nabi Muhammad menggunakan kata ro'a. Kenapa tidak kalimat yang lain? Ya, artinya ro'a ini artinya melihat atau mengetahui secara langsung, benar-benar mengetahui, bukan hanya dugaan saja, tidak, tapi betul-betul mengetahui dan juga melihatnya. Artinya kalau kita tidak melihat, ya jangan cari-cari, paham nggak? Kalau kita tidak melihat kemungkaran, ya jangan kita cari-cari kemungkaran, begitu. Cari-cari kesalahan orang, begitu maksudnya. Cari-cari aibnya orang, begitu. Ya. Atau bahkan menuduh orang lain berbuat yang tidak-tidak. Nah, ini sudah bukan ranahnya kita. Tapi kalau kita melihat secara langsung ada kemaksiatan, maka kita harus mencegahnya. Bahkan ulama mengatakan dalam kitab Al-Jawahirul Lu'iyah disebutkan, ya, wajib hukumnya adalah wujuban ainiyan. Ya, hukumnya adalah wajib ain atau fardu ain. Kalau kita melihat langsung, ya, dengan mata kepala kita sendiri, bahwasanya ada kemungkaran yang terjadi di hadapan kita. Orang tidak sholat, orang minum khamar, wajib fardu ain. Kalau seumpama kita mampu mencegahnya dan tidak, ya, mengakibatkan kita tidak membahayakan nyawa kita, begitu. Misalnya anak kita sendiri, na'udzubillah min dzalik, atau saudara kita sendiri, na'udzubillah min dzalik, atau tetangga kita sendiri, na'udzubillah min dzalik. Jadi kalau kita tahu tetangga kita sedang pesta miras, pesta narkoba dan lain sebagainya, kita mendengar dan memang terlihat, ya, terlihat dari yang datang kemudian bawa botol-botol itu, udah kita melihat langsung, maka hukumnya fardu ain. Kita mencegah mereka untuk berbuat maksiat itu, selama itu tidak membahayakan nyawa kita. Kalau membahayakan nyawa kita, maka hukumnya menjadi sunnah untuk kita mencegahnya. Tapi kita boleh menyampaikan itu kepada yang mampu untuk menindaklanjutinya. Nah, jadi artinya jangan teman-teman mencari-cari kesalahan orang lain. Dan sebab itu adalah tajassus. Ya, wala tajassasu, janganlah kalian mencari-cari keburukan orang lain. Jadi kemungkaran yang ada di hadapan kita saja itu yang dicegah. Ya. Atau ada orang yang tikoh, orang yang terpercaya, orang yang tidak pernah bohong, orang yang pasti jujur, orang soleh, orang alim, ya, dia melapor kepada kita, sedangkan kita ini memiliki kemampuan untuk mencegahnya.
seperti misalnya pekerjaan kita atau profesi kita sebagai polisi. Ya, polisi itu kan adalah menindaklanjuti ya kekerasan dengan hukuman, ya, dengan sanksi. Itu petugas yang ditugaskan untuk mengamankan orang yang seperti ini, ya, berjudi dan sebagainya. Maka kalau kita memang tugasnya itu, profesinya itu, kalau tugas kita adalah itu, maaf, kalau tugas kita adalah itu, maka kita wajib untuk menghilangkannya. Artinya dia mencegahnya. Kemudian lafaz mungkar, yaitu perbuatan meninggalkan kewajiban, yang seperti meninggalkan sholat, tidak mau puasa, tidak mau zakat, ya, dan melakukan yang haram, ya, seperti mencuri, itu yang haram. Atau misalnya seperti dia membuka aurat dan lain sebagainya. Maka itu suatu kemungkaran. Dan banyak sekali ulama mendefinisikan tentang kemungkaran yang tentunya kalau kita bahas akan memakan durasi yang begitu lama. Kita lanjutkan. Penjelasan ulama terkait tentang kemungkaran. Mencegah kemungkaran. Kata beliau, wa awwalu ma yajibu 'inda musyahadatil munkar. Hal pertama yang harus dilakukan ketika menyaksikan kemungkaran atau perbuatan salah, apa itu? At-ta'rif, yaitu mengenalkan orang itu bahwasanya ini sesuatu yang salah, sesuatu yang mungkar. Kenapa? Karena bisa jadi orang yang sedang melakukan kemungkaran itu tidak tahu itu sebuah kemungkaran. Seperti misalnya ada anak kecil minum khamar, dia kira air putih, diminum sama dia, ya. Nah, ini dia tidak tahu itu kemungkaran. Maka kita wajib at-ta'rif, ya, memberi dia tahu, menginformasikan kepada dia, memberi dia pemahaman bahwasanya itu sesuatu yang tidak boleh diminum, dan setiap hal yang memabukkan yang lain tidak boleh diminum. Setelah dia tahu, baru kita wanahyu bilutfin, ya, mencegahnya dengan lembut. Nah, yang kamu minum itu adalah miras misalnya. Baru kita cegah, tidak boleh minum miras. Dalam Islam itu, ya, Allah Subhanahu wa ta'ala melarang kita untuk meminum hal-hal yang memabukkan, khamar dan lain sebagainya, pelosan, ya. Warifkin, dan dengan lemah lembut, artinya tidak bentak-bentak, tidak teriak-teriak. Wasyafaqatin, dan dengan kasih sayang. Fa in hasala bidzalikal maqsud, ya, jika tujuan yang dimaksud kita itu sudah tercapai dengan cara itu, artinya dia sudah tidak lagi melakukannya, artinya tidak minum lagi, dan dia udah tahu itu tidak boleh. Oh, ternyata tidak boleh ya Pak? Iya, tidak boleh begitu. Dia sudah angguk-angguk begini, kemudian mirasnya dia letakkan, kemudian dia minta maaf. Nah, ini artinya menunjukkan anak itu, ya, sudah memahami maksud kita, tujuan kita, bahwasanya apa yang kita sebutkan itu benar-benar tidak boleh dan dilarang, misalnya begitu. Lalu kemudian wa illa intaqala minhu, ya, ila al-wa'dhi wa takhwif. Kalau sudah, ya, maka kalau sudah tercapai tujuan tadi, ya, maka semuanya baik-baik saja. Kalau tidak, gimana? Maka seseorang itu harus beralih dari dakwah yang tadinya dakwah lembut, maka beralih kepada intimidasi atau menakut-nakuti, atau
pada teguran yang keras, ya, dicegah menggunakan tindakan. Artinya apa? Kita ambil mirasnya, kita lempar, kita hancurkan, ya, seperti itu. Nah, teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lanjut. Ya, belum. Nah, ini penting. Kemudian tadi ya, kalau seumpama udah ditegur dan kita paksa supaya dia berhenti, ya, maka kita harus menggunakan tindakan yang cepat. Seperti kalau sekarang ini lapor polisi, ya, Satpol PP dan lain sebagainya. Teman-teman rahimakumullah, ada sebuah kisah unik ya, kisah hikmah terkait dengan mencegah kemungkaran. Ini pernah terjadi kepada Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Pernah Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu disebutkan itu, beliau suatu ketika karena ya'isu bil Madinah. Beliau pernah melakukan ronda malam, ya. Artinya pernah patroli di malam hari, keliling-keliling di Madinah. Ayatufu bil lail, ya, keliling-keliling di Madinah. Kemudian beliau mengamati masyarakatnya, penduduknya. Dan suatu ketika beliau menemukan ada penduduk yang ahlu raibah, penduduk yang mencurigakan, ya, mencurigakan. Gerak-geriknya ini seakan-akan orang yang aneh lah, gitu ya, mencurigakan. Seakan-akan dia orang jahat lah. Maka Sayyidina Umar bin Khattab ini membuntuti. Kemudian sampai di rumahnya, fasami'a sauta rajulin fi baitin yataqayya'u. Beliau mendengar ada suara orang yang muntah-muntah, laki-laki yang sedang muntah-muntah di dalam rumah. Kemudian akhirnya Sayyidina Umar bin Khattab ini penasaran. Lalu beliau manjat. Ketika beliau manjat, ternyata fawajadahu wa indahu imra'ah wa khamar. Ternyata ketika beliau melihat, ya, ketika sudah manjat, ngintip, ada laki-laki, di sampingnya ada perempuan, dan di sampingnya ada miras, minuman keras atau khamar. Nah, kemudian faqalahu ya adu Allah, wahai musuhnya Allah, kata Sayyidina Umar bin Khattab, apakah engkau mengira bahwasanya Allah akan menutupi engkau sedangkan engkau berada dalam maksiat? Ya. Faqala, kemudian laki-laki itu mengatakan, ya Amirul Mukminin, la tu'ajjil. Jadi kata laki-laki ini, wahai Amirul Mukminin, jangan tergesa-gesa dulu. Kalau bahasa sekarang, sabar Mas Bro, sabar. Ya. Jangan gopoh-gopoh, ya, jangan buru-buru, jangan cepat-cepat menghukumi saya. Wa in kuntu asaitullah fi wahdah faqad asaitahu anta fi thalath. Wahai Sayyidina Umar bin Khattab, wahai Amirul Mukminin, kalau aku, ya, memang benar-benar sudah bermaksiat kepada Allah sekali, ya, tapi engkau ini sudah maksiat sampai 3 kali. Saya ulangi lagi. Jadi orang yang ketangkap basah ini sedang maksiat, di sampingnya perempuan, di sampingnya ada khamar, dia mengatakan seperti ini, wahai Sayyidina Umar bin Khattab, jangan buru-buru. Kalau aku, memang betul aku ini bermaksiat kali ini, ya, satu maksiat ini, tapi engkau sudah maksiat sampai 3 kali. Wa mahunna, kata Sayyidina Umar bin Khattab, apa 3 hal itu? Kata pemuda ini, yang pertama, tajassasta. Qala Allah Ta'ala wala tajassasu. Yang pertama, kesalahanmu hai Sayyidina Umar, engkau ini sudah cari-cari kesalahan saya, sudah cari aib saya, sudah cari
ya, mencoba mencari keburukan saya, ya, mengintip kesalahan yang saya lakukan begitu. Sedangkan Allah itu sudah berfirman dalam surah Al-Hujurat, ya, ayat 12 disebutkan wala tajassasu. Nah, janganlah engkau mencari-cari keburukan orang lain. Kemudian yang kedua, wa ataital buyut min zuhuriha. Engkau ini berani-beraninya datang ke rumah saya tapi lewat belakang, katanya, tidak lewat depan. Waqad amaranallahu bi'ityaniha min amwal. Bukankah Allah itu sudah memerintahkan kalau masuk ke rumah orang itu melalui pintu depan, artinya melalui pintu masuk, bukan dari belakang, kan begitu. Nah, ini lahan yang kedua yang dilakukan oleh Sayyidina Umar bin Khattab. Kemudian kata Sayyidina Umar bin Khattab, shadaqta, engkau benar. Yang ketiga, wahai Sayyidina Umar bin Khattab, wa dakhalta ghairal baitik, ya, min ghairi an tasta'zina wa tusallima wa qad amaranallahu bidzalik. Dan engkau ini sudah masuk ke dalam rumah saya tanpa izin saya dan tanpa mengucapkan salam, sedangkan Allah itu sudah memerintahkan kalau masuk rumah itu ucapkan salam. Jadi yang pertama, Sayyidina Umar bin Khattab melakukan kesalahan sudah tajassus, cari-cari kesalahan orang. Kemudian yang kedua, Sayyidina Umar bin Khattab disebutkan oleh beliau ini sudah masuk rumah lewat pintu belakang. Yang ketiga, beliau ini masuk rumah tanpa izin dan tanpa salam. Nah, jadi 3 hal ini yang menyebabkan beliau dianggap salah. Tapi Sayyidina Umar bin Khattab mengakui memang betul-betul beliau salah. Tidak seperti sekarang, pemerintah yang dikritik tapi malah tidak mau dikritik, ya, dengan banyak alasan, padahal bukti-buktinya sudah jelas. Itulah yang harus kita jaga, ya, seperti itu. Tinggal kita doakan saja, mudah-mudahan para pemimpin kita, para pejabat kita diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu kemudian Sayyidina Umar mengatakan, kalau begitu mintakan ampun untuk kita. Artinya kan kamu salah sekali, aku 3 kali, kan begitu. Coba engkau istighfar untuk kita. Kemudian pemuda itu mengatakan, ghafarallahu lana walaka ya amiral mu'minin. Mudah-mudahan Allah mengampuni kita dan mengampuni engkau, wahai amiral mu'minin. Kemudian akhirnya mereka damai, ya. Nah, jadi intinya adalah jangan mencari-cari kesalahan orang. Kalau sudah kelihatan, maka langsung kita cegah kalau tidak membahayakan, ya. Tapi kalau seumpama tidak bisa cegah dengan tindakan langsung, ya dengan lisan, dengan memperingatkan, ya ini salah Pak, ini kita peringatkan. Kalau memang kita tidak bisa untuk memperingatkan karena posisi kita seperti kita bawahan ingin menasihati atasan, kan tidak mungkin, ya, maka gimana caranya? Cara yang tepat adalah dengan kita mendoakannya, ya. Kalau kita mampu untuk mencegah dengan perbuatan, ya cegah dengan perbuatan seperti melaporkannya kepada keluarganya. Assalamualaikum Pak, ini suami Bapak ini sedang lagi berduaan dengan perempuan lain misalnya, kan begitu. Ya silakan. Ya bukan Bapak, salah. Assalamualaikum Bu, begitu, ya. Ya, ini suami Ibu sedang berduaan dengan perempuan lain. Silakan Ibu datang di tempat ini, lokasinya ini. Ya, dan wanita ini memang
adalah teman saya, begitu. Dia lihat langsung. Jangan hanya katanya jangan. Tapi ngelihat langsung orang itu ngomongnya pakai ucapan-ucapan yang tidak pantas, seperti tidak ada hubungan suami istri tapi manggilnya sayang, atau manggilnya ya mami papi, ya abah umi dan lain sebagainya. Ini sesuatu yang memang mungkar. Cegah. Kalau tidak bisa melapor, mencegah, menasihati langsung, karena yang berbuat itu atasan kita, sudah lapor ke keluarganya langsung, supaya kemungkaran itu ya, tidak terjadi. Gitu. Teman-teman rahimakumullah. Maka disebutkan di sini, kalau seumpama yang menyaksikan kemungkaran itu ramai orangnya, ya, maka hukumnya jadi fardu kifayah. Ya, hukumnya jadi fardu kifayah. Misalnya satu kampung itu tahu dia ini pencuri, ya, dan pernah melihat dia mencuri, ramai yang melihat dia mencuri terang-terangan. Ya. Seperti di tempat kami itu ada salah seorang yang sudah tidak tahu malu lagi, tapi dia mencuri, betul-betul mencuri. Kenapa? Karena dia pemakai narkoba. Nah, dia sudah masuk keluar penjara, ya, sehingga dia sudah urat malunya sudah putus, mencuri ya mangga di rumah tetangganya udah marah-marah, sudah mencegah. Nah, ini hukumnya fardu kifayah. Kenapa? Karena yang melihatnya ramai. Kalau satu sudah melakukannya, gugurlah kewajiban yang lain. Mencuri, ya, mencuri mangga, mencuri kelapa dan sebagainya. Teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan. Kemudian ada cerita lagi, ya, manfaat dakwah dengan tulisan. Nah, ini sama juga ceritanya Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, di mana beliau pernah berdakwah, ya, dengan cara menyampaikan dengan cara yang lembut. Disebutkan ana rajulan aktsara min syurbil khamri bisyam. Ada di Syam itu seorang laki-laki, dia sangat sudah menjadi pecandu khamr. Hari-harinya tidak lepas dari khamr. Setiap waktu inginnya minum khamr, minum yang memabukkan. Dan itu kedengaran oleh telinganya Sayyidina Umar bin Khattab. Fabalagha dzalika Umar bin Khattab radhiyallahu anhu fakataba lahu. Maka ketika sudah sampai berita itu, Sayyidina Umar bin Khattab menulis suatu tulisan ayat Al-Qur'an, ya. Kemudian yang berbunyi Hamim tanzilul kitabi minallahil azizil alim ghafir dzambi wa qabilit taubat wa qabilit taubi syadidil iqab dzitawli la ilaha illahu ilaihil masir al-ayah. Nah, jadi ayat ini ditulis oleh Sayyidina Umar bin Khattab. Maka ketika orang itu membaca, ya, dan mahalul syahidnya, artinya yang menjadi konteks yang kita bahas adalah ilaihil masir. Allah itu tempat kembali. Jadi orang itu ketika membaca Allah tempat kembali, dia disuruh taubat oleh Sayyidina Umar bin Khattab ketika dia baca la ilaha illahu, tidak ada Tuhan kecuali Dia, yaitu Allah. Ilaihil masir, hanya kepada Allah lah semua makhluk kembali. Artinya semua orang pasti mati dan kita semua akan dimintai pertanggungjawaban. Karena orang itu menangis. Fatarakar rajulu al-khamra wa taba minha.
Maka pemuda yang minum khamr ini, dia pun meninggalkan khamrnya dan taubat kepada Allah dari minum khamr. Jadi ternyata dengan menulis, teman-teman, itu sudah bisa mencegah kemungkaran. Ya, seperti teman-teman misalnya ya melihat ketika lewat di jalan raya itu ada orang mencuri di tok masjid misalnya. Melihat langsung tuh. Ya udah kita chat pengurus masjidnya kalau tahu. Atau kita foto, kita sebarkan kemana? Ke grup masjid misalnya. Ya. Atau misalnya kita telepon polisi. Ya. Nah, itu juga termasuk mencegah kemungkaran menggunakan tangan, ya. Menggunakan teknologi. Nah, teman-teman yang dirahmati Allah, ini karena waktunya sudah malam ya. Mungkin tidak semua cerita akan kita ceritakan di sini karena waktunya sangat singkat sekali. Ya, saya kembalikan saja kepada moderator. Mungkin kita bisa sharing-sharing. Nah, pesan bagi teman-teman dari saya, ya, membenci kemungkaran itu tanda keimanan. Ya, jadi kalau kita benci dengan kemungkaran, dengan kemaksiatan, itu tanda keimanan kita sedang baik-baik saja. Tapi kalau kita tidak benci dengan kemungkaran, tidak benci dengan kezaliman, tidak benci dengan pejabat-pejabat yang korupsi, ya malah kita punya cita-cita, impian, kalau saya jadi pejabat saya akan lebih korupsi lagi. Ya, ini keimanannya sedang tidak baik-baik saja. Jadi beruntunglah bagi teman-teman yang hari ini merasa khawatir dengan negara kita Indonesia yang sedang tidak baik-baik saja. Karena yang jahat dikatakan baik, yang baik dikatakan jahat, yang benar dikatakan tidak benar. Jadi mudah-mudahan Allah memberikan hidayah pada pejabat-pejabat kita sehingga mereka bisa taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kita buka 3 pertanyaan, saya kembalikan kepada kakak moderator. Syukron. Apa saja akibat jika seseorang itu tidak peduli terhadap kemungkaran? Jadi kalau kita tidak peduli dengan kemungkaran, tadi seperti yang saya bilang, kalau seumpama yang tahunya banyak, sekampung tahu bahwasanya si fulan ini adalah ya seorang penjudi misalnya, ya, judi online, itu kan mungkar. Tidak ditegur, dibiarkan, dan memang dia jelas-jelas judi. Kenapa? Misalnya dia menjual emas ibunya, ya, menjual emas ibunya, digunakan hasil jualan itu untuk judi, dan itu sudah masyhur, bahkan ibunya sampai nangis-nangis. Itu kan sudah menjelaskan, ya, sudah terlihat secara jelas nyata bahwasanya itu kemungkaran. Kalau tidak ada yang mencegahnya, maka satu kampungnya berdosa. Dan kalau seumpama satu kampung itu diam dengan kemungkaran, maka mereka sama dengan Bani Israel di zaman dahulu, yang mana sudah dicela oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, bedanya kita dengan Bani Israel, kalau Bani Israel ya mereka memang ibadah. Tapi kalau kita itu adalah ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Kita bukan hanya mengajak kebaikan tapi juga mencegah kemungkaran. Tapi kalau Bani Israel tidak, ya, mereka tidak ada rasa peduli dengan kemungkaran, dibiarkan, akhirnya mereka menjadi kaum yang terbelakang begitu. Nah, bahkan disebutkan alam anna syarra tariki shalah yata'adda sab'ina rajulan min jiranihi wa min ahlihi aw kama qala. Disebutkan dalam sebuah riwayat, ya, ulama mengatakan bahwasanya keburukan
atau efek negatif orang yang tidak sholat, artinya orang yang melakukan kemungkaran, itu dapat mempengaruhi, memberikan efek atau dampak negatif kepada 70 orang tetangganya, bahkan ya keluarganya. Kenapa? Karena tidak ada yang mengingatkan dia. Karena tidak ada yang mau mencegahnya dia. Dibiarkan saja sengaja meninggalkan sholat. Nah, dia sudah balik, kita biarkan, ya udah, dia udah besar, dosa sendiri-sendiri. Nggak bisa begitu. Ya, siapa tahu dia itu memang belum mengerti begitu ya. Siapa tahu memang dia tidak paham bagaimana sholat, sehingga dia tidak tahu sholat, sehingga dia tidak mau melakukan sholat. Jadi harus ada pendekatan terlebih dahulu. Kalau kita seorang dai, ya dai itu adalah kewajiban. Sedangkan selain dai itu profesi. Ya. Jadi petani wajib jadi dai. Apa? Ketika melihat istri tidak sholat, diperintah sholat. Kalau istri tidak mau sholat, ya diberi sanksi hingga dia mau sholat. Kalau sudah ditegur, diberi sanksi, masih saja meninggalkan sholat, berarti suaminya tidak menanggung dosa istrinya. Karena terlepas kewajiban mengajak kebaikan dan mencegah kemungkaran. Nah, begitu juga seorang ibu menjadi dai. Kok bisa, Ustaz? Karena dia punya anak tidak sholat, ibu harus mengingatkan sholat, membangunkan sholat. Kalau dia tidur, ya kita bangunkan, maksudnya begitu. Nah, jadi kalau orang sudah tidak peduli dengan kemungkaran, ya itu seperti syaitan akhros, setan yang bisu. Diam dengan kemungkaran itu seperti setan yang bisu. Melihat ada kemungkaran tapi dia diam, tidak peduli, itu seperti setan yang bisu. Wallahu a'lam. Bagaimana Kak Faridah ilmiah? Apakah sudah kali kepada saudara Muhammad, ya Abang Muhammad Kak. Jadi begini Abang Muhammad, disebutkan itu kalau seumpama orang tua kita meninggalkan sholat, ya kita katakanlah melakukan kemungkaran. Oke, bagaimana sebagai anak sikapnya kita seperti apa? Ya. Yang pertama, kalau kita melihat orang tua kita berbuat mungkar, kita harus mencegahnya. Tapi cara mencegah kan tadi sudah disebutkan at-ta'rif. Kita memperkenalkan dulu, Bu, sholat itu wajib, Bu. Kalau ibu tidak kerjakan, ya itu jadi hutang. Kalau ibu 1 hari tidak sholat, artinya 5 waktu ibu tidak sholat. Kalau seumpama 1 bulan, jadi kita ajak mereka berpikir supaya mereka itu paham. Ya. Kalau sholat seperti hutang, artinya wajib ditunaikan. Kalau tidak ditunaikan di dunia, maka di akhirat akan mendapatkan siksa, sanksi yang berat sekali. Karena awwalu ma yuhasabu bihil abdu yaumil qiyamati as-shalah. Pertama kali yang akan dihisab pada hari kiamat adalah sholat. Nah, jadi sudah kita berikan pemahaman atau pengertian bahwasanya meninggalkan sholat itu sangat bahaya bagi kehidupan dunia akhirat. Ternyata masih saja, ya sudah, innaka lan tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi man yasha. Kita ini tidak bisa ngasih hidayah. Tugas kita hanya usaha, teman-teman. Tugas kita hanya menyampaikan ini baik, ini tidak baik. Tugas kita hanya menunjukkan, hanya memperkenalkan, hanya mempromosikan, hanya memberikan gitu. Masalah mereka mau menerima atau tidak, melakukan atau tidak, itu urusan masing-masing. Tapi tugas sebagai anak yang soleh tetap mendoakan orang tua. Ya, tetap tugas kita adalah
ya bukan menasihati sebenarnya, yaitu menolong orang tua. Kalau kita sudah menyampaikan dengan lemah lembut, mengajak dengan lemah lembut, masih juga tidak tergerak hatinya, maka mungkin kita bisa minta tolong kepada paman kita, bibi kita, yang merupakan saudara daripada orang tua kita yang tidak salat itu. Atau misalnya kepada orang yang disegani oleh orang tua kita. Tidak mungkin ya orang tua itu tidak memiliki orang yang disegani. Di kampung itu pasti ada. Ya. Mungkin ada orang yang punya banyak jasa kepada ibu kita, ya, seperti orang kaya, orang dermawan yang pernah membantu ketika susahnya kedua orang tua kita, maka bisa kita ajak minta bantu kepada mereka untuk ya menolong kita supaya orang tua kita ini berubah begitu. Tapi jalan satu-satunya, kalaupun malu untuk mengungkapkan itu, doa. Doa mukul ibadah. Doa itu intisari ibadah. Ya, kalau kita ibadah, ya dengan cara berdoa, dengan tulus kita meminta kepada Allah dan yakin, ya kita pasti diijabah. Insya Allah doa kita itu akan cepat dikabulkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Intinya kita hanya berusaha. Ya, masalah hasilnya kita serahkan kepada Allah. Dan masalah berkah atau tidak, yaitu merupakan rahasia Allah ya. Kita tidak bisa memvonis ibu tidak sholat, uangnya tidak berkah bu. Tidak bisa memvonis. Ya. Kita tidak bisa mengatakan ibu tidak sholat neraka bu. Ya tidak tahu kita, siapa tahu ibunya taubat. Siapa tahu ibunya itu ya yang dia lakukan itu kerja keras, uangnya betul-betul halal. Kita tidak tahu. Kita husnudzon, berbaik sangka. Ya, mungkin Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan memondokkan anaknya ini, mungkin suatu saat orang tuanya akan dapat hidayah. Pakai kerudung, menutup aurat, tidak meninggalkan sholat. Jadi begini teman-teman, ada sebuah hal yang menarik ya dari teman saya. Begini, kalau kita melihat orang tua kita belum sholat misalnya, tapi ya orang tua kita ini misalnya ya bukan orang tua lah, kita katakan orang lain saja, orang lain supaya mudah mencernanya. Begini, misalnya kita pergi ke kafe ya. Misalnya kita ke kafe, kemudian ketika di kafe kita melihat ada perempuan merokok. Nah, normalnya orang itu berpikir apa? Pakai kerudung kok merokok, kan begitu. Perempuan kerudungan kok merokok. Itu kan yang kita nilai kan seperti itu ya. Tapi jangan seperti ini, dibalik saja. Masya Allah, ya perempuan merokok sudah mulai pakai kerudung. Nah begitu. Jadi kita lihat yang baiknya. Kenapa? Berarti dia ini sedang proses, teman-teman. Ya. Bisa juga begitu dengan orang tua kita. Masih proses, jangan kita salah-salahkan. Dia bisa risih dia. Intinya jangan cari-cari diintip-intip ibu yang sholat. Nah, usnuzon. Berbaik sangka begitu. Ya. Alhamdulillah, meskipun ibu tidak sholat, ya alhamdulillah anak ibu ya, ibu pondokkan, yang mudah-mudahan ibu dapat hidayah, kan bisa seperti itu. Kita mendoakan. Jadi jangan kita ambil yang negatifnya, kita ambil yang positifnya. Kalau yang negatifnya kita doakan dapat hidayah, dan kita ajak dengan cara lemah lembut seperti Sayyidina Abu Hurairah mengajak ibunya masuk Islam. Itu kan dengan lemah lembut, tidak dengan teriak-teriak. Sampai suatu ketika Sayyidina Abu Hurairah menangis. Udah berkali-kali ya mengajak dengan lemah lembut, ibunya malah mencaci maki Nabi Muhammad, menjelek-jelekkan Nabi Muhammad di hadapan pencinta Nabi Muhammad, anaknya sendiri. Dia tidak berani.
dengan ibunya, dia tidak langsung, ibu ini kurang ajar dengan Nabi. Enggak. Dia nangis menghadap Rasulullah, lalu mengatakan, ya Rasulullah, ya, tolong doakan ibunya, tolong doakan ibu. Apa kata Nabi? Allahumma hdi umma Abi Hurairah. Ya Allah, berilah hidayah kepada ibunya Abu Hurairah. Nah, itu doakan. Jangan kita balas dengan keburukan. Ya, diajak salat tak mau, ya sudah, tinggal didoakan. Yang penting kita sudah mengajak dengan cara yang lemah lembut, yang baik, yang santuy. Mudah-mudahan ya sedikit ini bermanfaat. Ya, kalau masalah berkah atau tidak, yaitu urusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu bukan urusan kita sebagai manusia. Urusan kita sebagai manusia hanya berusaha, hanya yakin kepada Allah, ikhtiar kepada Allah. Ya, masalah itu berkah tidak berkah, ya itu kita kembalikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yakini saja, ya. Innallaha takafala bitalabil ilmi. Ya, Allah itu menanggung orang yang menuntut ilmu itu apa? Rezekinya. Jadi udah takafala, udah ditanggung rezekinya. Pastinya yang halal pastinya. Tapi kalau memang jelas-jelas orang tuanya itu kerjaannya misalnya penjudi, ya tinggal kita yakinin lagi, mungkin ada kerja yang lain. Jadi jangan tajasus, apalagi dengan orang tua. Ya, mencari-cari keburukan orang tua, atau bahkan sampai kita ceritakan kepada orang lain. Ya, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala menutup aib kita bahkan di akhir umur kita. Amin ya rabbal alamin. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada jadi untuk jaga-jaga, untuk ihtiyat, ya lebih baik kita menghindari ya harta yang jelas-jelas kita lihat sendiri hasil dari sesuatu yang tidak diperbolehkan agama. Karena man akalal haram asad jawarihu sya'at am abad alima am lam ta'alam. Kalau kita makan yang haram, mau tidak mau mau tidak mau, ya, anggota tubuh kita itu akan otomatis melakukan kemaksiatan. Tahu tidak tahu, ya, secara spontanitas akan mudah untuk berbuat maksiat. Artinya kita ada mengkonsumsi sedikit atau banyak yang haram. Ini yang ditakutkan. Akan bisa-bisa ibadah tidak diterima. Maka lebih baik makan sedikit tapi halal daripada makan banyak tapi haram. Tapi kalau seumpama kita ragu, ya kan, ini halal atau haram, ya sudah, jangan masukkan ke perut, tapi yang lain tidak apa-apa. Ya seperti ya, buat apa, ongkos bensin, ya tidak apa-apa. Atau misalnya buat beli yang lain, asalkan jangan lari ke perut. Atau ya paling inti jangan sampai lari ke perut kalau ragu untuk ihtiyat. Tapi kalau buat bensin ya tidak apa-apa. Tapi setahu saya, kalau seumpama uang itu haram, biasanya kadang-kadang beli bensin, ya, motor cepat rusak, ya karena menggunakan uang yang tidak jelas haram atau halal. Atau misalnya beli TV cepat rusak, beli HP hilang, beli motor dicuri. Memang kadang-kadang harta yang kita gunakan untuk membeli sesuatu dan harta itu dari hal yang haram tidak berkah. Memang begitu, tidak berkah. Artinya ya sedikit kebaikannya. Ya, mudah-mudahan bermanfaat. Kalau diundang bagaimana? Ya tinggal kita yakini, mungkin bukan hanya menggunakan, tidak 100% menggunakan uang dia, mungkin ada uang donatur lain kan begitu. Ya. Apalagi yang diundangkan ulama. Kita berbaik sangka, ya mungkin ya dia tidak menggunakan
uang yang haram itu. Berbaik sangka itu lebih aman daripada berburuk sangka. Nah, jadi kalau memang dia yang menyebutkan langsung, ini mohon maaf ya Bapak Ibu, saya menggunakan uang haram, itu udah jelas-jelas itu. Tapi kalau masih ragu-ragu, ya lebih baik kalau kita takut-takut jangan dimakan. Tapi kalau misalnya memang kita yakin dia punya usaha lain, maka ya silakan. Mudah-mudahan bermanfaat. Wallahu a'lam.